Salam belajar sepanjang hayat, kita jumpa lagi di larutan penyangga. Pengertiannya apa larutan penyangga itu? Yaitu sistem larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya agar tidak terjadi perubahan pH yang drastis ya. Oleh karena penambahan sedikit asam atau basa atau pengenceran kurang dari 20 kali. Artinya kalau penambahan asam basanya dalam jumlah sangat banyak, pengencerannya itu melebihi 20 kali, larutan penyangga ini pun tidak mampu mempertahankan pH-nya. Nama lainnya adalah larutan buffer atau larutan dapar. Larutan penyangga ini banyak dipakai untuk analisis kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Di bidang industri dipakai untuk fotografi, penyembuhan logam, pembuatan alkohol ya, bir, penyamakan kulit, penggabungan zat warna, misalkan cat, tinta ya, sintesis obat-obatan bagi yang berprofesi sebagai apoteker ya, maupun penanganan limbah untuk kimia lingkungan. Nah, untuk kajian biokimia, misalkan dalam tubuh manusia, dalam keadaan normal pH darah kita itu 7,4. pH ini tidak boleh turun di bawah 7 atau naik di atas 7,8 karena akan berakibat mematikan. Oleh karena itu kalau kita minum obat itu ada dosisnya ya, supaya pH-nya berada pada kisaran 7,4 ya. Apa yang berperan menjaga pH darah kita itu tetap konstan? Ada komponen karbonat dan bikarbonatnya. Perbandingannya 1:20. Kemudian dalam cairan intrasel kita, dalam protoplasma kita, itu juga terdapat larutan penyangga dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat ya. Larutan penyangga ini juga terdapat di air ludah kita untuk menjaga pH mulut sekitar 6,8 supaya dapat menetralkan asam yang dihasilkan dari fermentasi sisa makanan yang di sela-sela gigi ya, yang dapat merusak gigi. Kita lihat bagian pertama, larutan penyangga asam. Komponennya apa saja? Yaitu asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan buffer atau larutan penyangga asam ini akan mempertahankan pH-nya pada suasana asam atau pH kurang dari 7. Nah, cara mendapatkan larutan penyangga asam itu pertama adalah mencampurkan asam lemah dengan garam basa konjugasinya, atau dengan mencampurkan suatu asam lemah dalam jumlah yang berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, contohnya misalkan CH3COH dan CH3COO negatif. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa konjugasinya. Dalam larutan ini terdapat kesetimbangan. Kenapa dapat mempertahankan pH? Begini, kalau misalkan dalam larutan penyangga ini ditambahkan sedikit asam, maka yang akan menetralkan adalah basa konjugasinya, CH3CO negatif. Apabila ditambahkan basa, maka yang menetralkan adalah CH3COH-nya. Sehingga ditambah asam atau ditambah basa sedikit, mereka tetap akan setimbang. Maka pH-nya tetap ya. Kita lihat larutan basa, larutan penyangga basa ya. Nah, dia akan mempertahankan pH-nya pada suasana basa lebih dari 7 ya. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya.
atau mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat, sehingga akan menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Nah, contohnya ini, amonia dan amonium. Kita lihat dalam larutan penyangga ini, kalau ditambahkan sedikit asam, maka akan dinetralkan oleh amonia ya. Kalau misalkan ditambahkan sedikit basa, maka NH4 positif ini sebagai asam konjugasi akan menetralkan penambahan sedikit basa tersebut. Artinya apa? Kalau ditambahkan sedikit asam, NH3-nya akan netralkan. Kalau ditambah sedikit basa, amoniumnya yang akan menetralkan, sehingga tetap setimbang. Oleh karena itu, pH-nya tetap. Kita lihat bagaimana cara menurunkan rumus dari perhitungan pH larutan penyangga asam ya. Kita tahu bahwa dalam larutan buffer asam yang kita contohkan tadi, itu terdapat CH3COOH dan CH3COO negatif. Ini adalah asam lemah, ini basa konjugasinya. Nah, sehingga kalau kita nyatakan Ka-nya adalah konsentrasi molar dari CH3COO negatif dikali dengan H positif dibagi dengan CH3COH. Nah, sehingga kalau kita ingin hitung dia punya konsentrasi H positif, tinggal dipindahkan ya ke kiri, maka akan menjadikan Ka dikali CH3COH dibagi CH3COO negatif. Nah, sehingga kalau ini kita nyatakan dalam kata-kata sebagai asam lemah, ini kan contoh saja satu jenis asam lemah. Ini berlaku untuk semua jenis asam lemah dan berlaku untuk semua jenis basa konjugasi. Bukan hanya ini ya, CH3COH dan CH3COO negatif. Jadi secara umum, kita dapat menghitung pH-nya itu negatif log dari H positif, negatif log dari Ka, negatif log dari konsentrasi asam lemah dibagi basa konjugasinya. Sehingga kita dapatkan rumus pH adalah pKa min log konsentrasi molar asam lemah dibagi konsentrasi molar basa konjugasi. Nah, kalau kita ganti posisi basa konjugasi di atas dengan asam lemah di bawah, dia jadi positif. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Henderson-Hasselbalch. Dalam perhitungan kimia, kita sering pakai rumus yang ini. Misalkan A adalah jumlah mol asam lemah, G adalah jumlah mol basa konjugasi, dan V adalah volume. Maka konsentrasi molar itu kan dapat dinyatakan sebagai mol per volume. Ya. Jadi kalau konsentrasi molar asam lemah adalah A per V, konsentrasi molar basa konjugasi adalah G per V. Jadi V-nya bisa dicoret. Sehingga kita dapatkan konsentrasi H positif adalah Ka dikali A per G. Nah, sehingga pH-nya adalah pKa min log A per G. Sekarang kita lihat pH-nya larutan penyangga basa. Nah, kita contohkan larutan penyangga basanya yang ada NH3 dan NH4 positif. Seperti ini ya, reaksi kesetimbangannya. Maka Kb itu dapat dinyatakan NH4 positif kali OH negatif dibagi NH3. H2O kenapa tidak ikut? Karena H2O ini liquid. Ingat ya, untuk Kb, liquid itu tidak masuk dalam perhitungan. Karena Kb ini adalah tetapan larutan ya. H2O ini sendiri adalah cairan ya. Jadi Kb sama dengan
NH4 positif dikali OH negatif dibagi NH3. Berarti OH negatifnya apa? Yaitu Kb dikali NH3 dibagi NH4 positif. Sehingga OH negatif adalah Kb kali konsentrasi molar basa lemah dibagi konsentrasi molar asam konjugasi secara umum ya. Ini kan contoh saja. Ini contoh asam lemah, basa lemah, ini contoh asam konjugasi. Jadi secara umum dapat ditulis seperti ini. Sehingga kalau kita ingin mencari pOH-nya, ini negatif log OH negatif log Kb kurang negatif log dari basa lemah per asam konjugasi punya konsentrasi molar. Dapat ditulis sebagai apa? pOH sama dengan PKB min log konsentrasi molar basa lemah dibagi dengan konsentrasi molar asam konjugasi. Nah, dalam perhitungan kimia kita biasa menggunakan ini. Misalkan B adalah jumlah mol basa lemah, G adalah jumlah mol asam konjugasi, V adalah volume. Maka konsentrasi molar basa lemah dapat dinyatakan sebagai B per V. Asam konjugasi punya konsentrasi molar dapat dinyatakan sebagai G per V. V-nya bisa coret ya. Sehingga kita dapatkan OH negatif adalah Kb kali B per G. Sehingga pOH-nya adalah PKB min log B per G. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan ABC ini. Ka-nya itu 1 kali 10 pangkat negatif 5. Sama dengan Kb-nya juga ya. Untuk asam cuka dan amonia ya. Kita lihat yang A. Larutan penyangga dengan CH3COH sebagai asam lemah dan CH3COONA sebagai garam baso konjugasi. Kita tentukan A-nya dulu. Dari soal diketahui bahwa volumenya CH3COH adalah 10 ml dan jumlah molnya adalah 0,1 milimol ya per mililiter. Konsentrasinya ini. Nah, kali dengan volumenya dapatlah molnya. Mol adalah volume dikali konsentrasi molar. Kemolaran dikali volume itu adalah mol. N sama dengan V kali M ya. Oke. Berarti ini dapat berapa? 10 kali 0,1 adalah 1 milimol. G adalah mol CH3COO negatif adalah sama dengan molnya CH3CONA. Karena apa? Ini kalau diuraikan kan jadi apa? CH3CO negatif dan Na positif. Perbandingan koefisiennya 1:1 kan. Nah, sehingga dengan cara yang sama, mol dapat dicari dengan volume dikali kemolaran ya. Dapatnya berapa? 10 kali 1, 10 milimol. Nah, sehingga konsentrasi H positifnya dapat dicari dengan Ka kali A per G. Ka-nya tadi udah tahu ya, 1 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian A-nya 1, G-nya 10, sehingga ini kan 10 pangkat negatif 1 kali 10 pangkat negatif 5 adalah 10 pangkat negatif 6. Maka pH-nya negatif log dari 10 pangkat negatif 6 adalah 6. Kita lihat yang B. 10 ml larutan basa kuat KOH 0,1 molar. Atau 1 milimol KOH ya. 10 kali 0,1. Akan bereaksi dengan 20 ml larutan asam lemah 0,1 molar. 20 kali 0,1 adalah 2 milimol CH3COH ya. Menghasilkan air dan garam basa konjugasi CH3COK. Nah, seperti ini. Ini K-nya tidak kita tulis ya. Kita ambil CH3COO saja. Karena K ini kan tidak perlu kita pertimbangkan. Ini kan tak ada kaitan dengan larutan penyangga K-nya ini. Nah, sehingga mula-mula kita punya CH3COH berapa? Yaitu ada 2 milimol yang kita masukkan. OH negatifnya dari KOH ini adalah 1 milimol kita masukkan. Nah, reaksinya tentu 1 ya. Bukan 2, karena kalau 2 ini nggak cukup. Ini kan cuma 1. Koefisiennya 1:1. Jadi kalau OH negatifnya habis 1, berarti ini sisa berapa? Sisa 1 ya. Nah, tentu ini akan dihasilkan 1 karena koefisiennya 1:1:1 ya. Kalau ini
Bereaksi negatif 1, negatif 1. Kenapa tanda negatif? Karena ini adalah reaktan. Reaktan itu berkurang. Ini kenapa positif? Karena ini produk kan bertambah. Reaktan berkurang, maka dikasih tanda negatif. Oke. Sehingga pada kondisi setimbang, kita memiliki CH3COH ada 1 milimol, CH3CO negatif 1 milimol, H2O juga 1 milimol. Tapi ini tidak dipakai, kita pakai hanya ini ya. Ini adalah basa konjugasi, ini adalah asam lemahnya. Sehingga H positifnya adalah Ka kali A per G. Ka-nya tadi udah tahu 1 kali 10 pangkat negatif 5, A-nya adalah 1, G-nya juga 1, maka kita dapatkan pH-nya adalah negatif log dari 10 pangkat negatif 5, yaitu 5. Kita lihat yang C, larutan penyangga dengan NH3 sebagai basa lemah dan NH4Cl sebagai garam asam konjugasinya. Kita hitung B-nya, mol NH3-nya, yaitu volume kali kemolaran ya. 40 kali 0,1 adalah 4 milimol. G-nya adalah mol amonium, sama dengan mol amonium klorida, karena ini akan terurai jadi NH4 positif dan Cl negatif. Koefisiennya 1:1 ya, jadi sama. 4 ml volumenya kali kemolarannya 0,1 milimolar, maka kita dapatkan 0,4 milimol. Nah, untuk OH negatif sama dengan Kb kali B per G ya. Kb-nya tadi udah tahu di soal, 1 kali 10 pangkat negatif 5. B-nya adalah 4. G-nya 0,4, jadi ini kan 10. 10 kali 10 pangkat negatif 5 adalah 10 pangkat negatif 4. Sehingga pOH-nya negatif log dari 10 pangkat negatif 4 adalah 4. Maka pH itu kan 14 kurang pOH. 14 kurang 4, yaitu 10. Terima kasih.